Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tugas FPKN memperkenalkan diri. Saya Joko Dwi Prasetyo. Saya menugaskan apa itu BPU PKI. Dan saya Ardian Nur Umar yang bertugas menjelaskan sidang BPU PKI yang pertama. Saya Devi Anggraini yang bertugaskan menjelaskan apa itu sidang kedua. Saya Hairunisa Nusaisar bertugas untuk menjelaskan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Joko Dwi Prasetyo dari kelas 10 BD3. Di sini saya ada tugas kelompok PPKN yang saya bertugas untuk menjelaskan apa itu BPU PKI. Apa itu BPU PKI? BPU PKI merupakan kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang didirikan tahun 29 April 1945 yang bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tugas utama dari BPU PKI untuk mempelajari, menyelidiki, dan menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, dan tata pemerintahan yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia yang merdeka. BPU PKI diketuai oleh Dr. Raji Maningrat dan BPU PKI membuat panitia 9 ketika BPU PKI sudah menyelesaikan tugasnya. Sekian dari saya Joko Dwi Prasetyo dan dilanjutkan oleh teman saya Ardian Nur Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sidang BPU PKI yang pertama. Dalam sidang yang berlangsung tanggal 29 Mei 1995, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara yang dikemukakan dalam pidatonya secara tidak tertulis. 5 rumusan dasar negara menurut Muhammad Yamin yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan. Adapun perbedaan mengenai pendapat ketiga tokoh mengenai dasar negara Indonesia. 1. Prof. Muhammad Yamin SH. Pada tanggal 29 Mei 1995 dalam sidang BPU PKI, Muhammad Yamin menyampaikan pendapatnya mengenai dasar negara Indonesia yang terdiri dari asas-asas sebagai berikut, yaitu 1. Peri kebangsaan, peri ketuhanan, peri kemanusiaan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan. 2. Soepomo. Pada tanggal 31 Mei 1995 dalam sidang BPU PKI, Soepomo menyampaikan pendapatnya mengenai dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. 3. Ir Soekarno. Pada tanggal 1 Mei 1945 dalam sidang BPU PKI, Ir Soekarno menyampaikan pendapatnya mengenai dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, demokrasi dan mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Anggraini dari kelas 10 B3 ingin menjelaskan isi sidang kedua BPU PKI. Sidang kedua BPU PKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Dalam sidang ini BPU PKI membahas mengenai wilayah kesatuan Republik Indonesia. BPU PKI menetapkan pembentukan 3 panitia, yaitu Ir Soekarno, DRS Muhammad Hatta, dan Raden Abikusno Tjokrosujoso. Pada 14 Juli 1945, Ir Soekarno selaku Ketua Panitia Hukum Dasar melaporkan hasil panitia yang isinya pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan UUD, dan batang tubuh yang disebut Undang-Undang Dasar. Akhirnya, pada 16 Juli 1945, BPU PKI menyetujui Undang-Undang Dasar Negara. Sidang kedua ditutup pada 17 Juli 1945. Sidang ini sekaligus menjadi akhir dari BPU PKI. Sekian penjelasan singkat dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Kesimpulan dari materi tersebut yaitu BPUPKI kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, didirikan 29 April tahun 1945. Tujuannya yaitu untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, selain itu juga untuk melakukan penyelidikan dan persiapan dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Tugasnya untuk mempelajari, menyelidiki, dan menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek tertentu. Sidang pertama BPUPKI membahas tentang rumusan dasar negara. Dalam sidang ini kegiatannya yaitu mendengarkan pidato dari ketiga tokoh utama. Dari ketiga tokoh utama Pergerakan Nasional Indonesia yaitu Profesor Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan Ir Soekarno. Lalu pada sidang kedua yaitu dibentuk beberapa panitia kecil. Panitia kecil baru ini bertugas untuk merumuskan dan merancang isi dari Undang-Undang Dasar. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.